Pencopotan Menteri SDM Archandra Thahar membuat publik bertanya-tanya bagaimana sebetulnya saudara mekanisme penunjukan seorang menteri dan mengapa kasus seperti ini bisa terjadi. Di lain pihak ada anggota DPR yang mengusulkan hak interpelasi terkait kasus ini. Untuk membahasnya sudah hadir di studio anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKS, Pak Nasir Jamil. Selamat malam Pak Nasir. Malam, dan juga bergabung bersama kami akademisi Fakultas Hukum UGM, Oce Madril. Selamat malam Pak Oce. Siap. Malam Pak Oce. Saya ke Pak Nasir terlebih dahulu ya Pak Oce ya. Pak Nasir, tidak cukupkah kemudian dengan pencopotan dalam waktu cepat begitu oleh Presiden? Sampai Anda harus mengusulkan interpelasi? Di satu sisi kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden ya. Itu kan ibarat seorang dokter ya melakukan tindakan mengamputasi pasiennya. Ya, mungkin ada bahagian tubuh pasiennya yang harus diamputasi, kalau tidak itu akan mengakibatkan kerusakan tubuhnya. Nah, tapi kan dokter ini harus menjelaskan kepada keluarga pasien kenapa dia melakukan amputasi, sehingga keluarga pasien itu bisa menerima bahwa amputasi itu merupakan tindakan yang tepat ya untuk menyelamatkan ya sang pasien. Nah, barangkali seperti itulah ya. Kenapa kemudian saya mengajak atau kemudian menggulirkan atau mewacanakan agar soal Archandra ini DPR menggunakan hak interpelasinya, hak untuk bertanya. Jadi bagi Archandra mungkin seolah-olah seperti satu bait lagu, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, begitu kan. Jadi Presiden yang mengajak dia untuk kemudian bergabung dalam kabinet, Presiden juga yang mengakhiri karirnya di kabinet. Menurut Anda seharusnya Pak Archandra kemudian langsung mengundurkan diri sesaat setelah kasus ini mencuat. Menurut Anda seperti itu? Ya, tentu saja karena dia diajak, tentu orang yang mengajak itulah yang harus istilahnya ya mengeluarkan dia begitu ya. Nah, karenanya kan kalau kita lihat apa yang terjadi sama Archandra ini sebenarnya itu bukan persoalan yang sepele yang bisa dianggap kecil begitu ya, karena ada sejumlah peraturan perundang-undangan ya yang dilabrak itu loh, yang tidak ditaati lah mungkin dalam bahasa kita, yang tidak ditaati ya, undang-undang Kementerian Negara terutama ya nomor 12 tahun 2006 ya, kemudian juga undang-undang 39 2008, undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, belum lagi nanti ada PP nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kewarganegaraan ya, kehilangan atau pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan. Jadi memang ada beberapa soal, belum lagi nanti kita bicara tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ya, jadi itu. Jadi kalau kita merujuk kepada undang-undang administrasi pemerintahan, soal asas-asas umum pemerintahan yang baik itu kan harus ada kepastian hukum. Ya, harus ada kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, ya, kepentingan umum, dan juga ada persoalan akuntabilitas di dalamnya. Kita tanyakan kepada pakar hukum nih dari akademisi dari Fakultas Hukum UGM, Pak Oce, ada menteri yang kemudian terbukti mempunyai 2 kewarganegaraan, padahal disyaratkan betul dalam Undang-Undang Kementerian Negara seorang menteri harus berwarga negara Indonesia. Pak Oce. Iya, memang kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Kementerian Negara, memang betul bahwa Undang-Undang mensyaratkan seorang menteri itu haruslah warga negara Indonesia. Itu ada di poin pertama sebetulnya. Dan kalau kita melihat kasus Menteri SDM yang sudah diberhentikan oleh Presiden, memang harus diakui bahwa dalam proses persiapan untuk penunjukan menteri tersebut, memang ada kesalahan ya. Ada semacam kekeliruan atau kelalaian yang dilakukan oleh kalangan istana terkait dengan syarat dari menteri yang akan ditunjuk. Tentu kita semua sepakat bahwa ini sudah terjadi semacam kesalahan di dalam apakah prosedur penunjukan, tidak melalui screening yang baik, tidak ada cek and recheck misalnya terhadap syarat-syarat yang itu ada di undang-undang. Mestinya kan kalau menjadi seorang menteri, tentu yang harus dicek pertama adalah apakah calon yang bersangkutan sudah memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam undang-undang misalnya. Dan untuk kasus Menteri Archandra ini jelas dia tidak memenuhi syarat sebagai seorang WNI ya. Makanya menurut menurut saya langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk memberhentikan yang bersangkutan dari posisi menteri itu sudah sangat tepat.
karena memang Oke, siap. secara persyaratan ini menjadi kontroversial. Iya, siap. Cuma kita harus pisahkan ya, ada wilayah di mana presiden mempunyai kewenangan prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri kabinet. Kemudian ada wilayah isu kewarganegaraan yang itu sangat pribadi kepada Archandranya begitu, yang terkait dengan undang-undang kewarganegaraan, undang-undang imigrasi, dan ada isu pengangkatan seorang menteri. Nah, kemudian ada isu lain hak interpelasi yang digagas oleh teman-teman di DPR. Nah, ini sebetulnya menurut saya wilayah yang berbeda satu sama lain. Ya. Ada wilayah kewenangan presiden, ada wilayah persoalan kewarganegaraan pribadi Archandra sebagai warga negara, kemudian ada wilayah hak yang akan dilakukan oleh DPR. Yang menurut saya sebetulnya agak sulit mencari keterkaitan isu tersebut sehingga dia harus menjadi sebuah hal yang harus dibawa pada hak interpelasi ya menurut saya ya. Karena kalau kita lihat betul di dalam peraturan perundang-undangan hak interpelasi itu kan sebetulnya lebih kepada kebijakan, ya. Lebih kepada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memang berdampak luas kepada masyarakat, kepada negara, dan kebijakan itu haruslah kebijakan yang strategis. Jadi kalau wilayah kebijakan, saya kira DPR sangat firm. DPR bisa melakukan kritik, melakukan pertanyaan, meminta keterangan, dan seterusnya. Pak Oce, kalau memang interpelasi menurut Anda sudah tertutup jalannya, seharusnya apa yang bisa kita lakukan untuk bisa dalam tanda petik meminta pertanggungjawaban Presiden, setidaknya menjelaskan kenapa ada orang yang punya kewarganegaraan ganda bisa jadi menteri, menterinya SDM lagi, yang mengurus mengenai kekayaan negara? Ya itu yang saya sampaikan tadi, bahwa dari perspektif penggunaan kewenangan presiden untuk mengangkat menteri, tentu ini menjadi problem. Bahwa ada kelalaian di dalam proses pengangkatan seorang menteri, di mana ternyata menteri yang diangkat ternyata tidak memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia. Tentu di sini kekeliruan ya. Apakah itu dimensinya administratif? Bisa saja itu dilakukan oleh kalangan yang memiliki tanggung jawab di bidang pejabat negara misalnya ya. Saya kira ini kesalahan yang memang sudah kita pahami secara bersama bahwa ada kelalaian di situ. Dan saya kira mungkin setelah ini perlu memang Presiden Jokowi untuk merapikan dan kemudian memperbaiki sistem yang ada di istana, terutama sistem administrasi terkait dengan pengangkatan pejabat, ya, pelantikan dan seterusnya, supaya kejadian seperti ini tidak terulang. Tapi harus kita pahami juga bahwa di sini sebetulnya respon yang diambil saya kira sudah sangat tepat ya dengan memberhentikan. Ya, lain cerita kalau misalnya si menteri masih tetap dipertahankan dengan berbagai argumentasi yang sudah jelas-jelas melanggar ketentuan perundang-undangan misalnya. Tapi dengan diberhentikan ini saya kira isu kementeriannya selesai. Cuma memang Presiden Jokowi harus punya PR langkah lanjut bahwa dia harus merapikan sistem yang ada di istana, dan kalau memang ada pejabat-pejabat yang dinilai lalai, yang dinilai melakukan kesalahan prosedur, tentu Presiden Jokowi bisa mengambil tindakan administratif, misalnya memberikan sanksi administrasi. Baik, Pak Nasir, ini Pak Oce berpendapat jauh sekali kalau harus diinterpelasikan. Justru tadi Pak Oce udah bilang ya bahwa biasanya yang bisa diinterpelasi itu yang sifatnya strategis ya, kemudian berdampak luas pada masyarakat. Itu jabatan SDM itu, energi sumber daya mineral itu strategis dan berdampak luas, dan itu juga menyangkut dengan kekayaan negara ini, terutama sumber daya alam. Dan kita sadar bahwa mau tidak mau, diakui atau tidak, sebahagian besar sumber daya alam kita itu dalam tanda kutip masih belum berdaulat ya, ketika kita berhadapan dengan kepentingan-kepentingan asing begitu. Sebenarnya gagasan atau wacana interpelasi itu sebenarnya ingin membantu Presiden Jokowi sendiri ya, bukan ingin menghancurkan atau ingin membuat oleng pemerintah atau ingin menggoyahkan atau apapun. Karena apa? Disadari atau tidak sebenarnya kasus Archandra itu sepertinya menampar ya Jokowi ya, menampar Jokowi. Makanya kalau saya amati dalam beberapa kesempatan ketika Pak Jokowi jalan bersama Pak Menseknek, selalu Pak Jokowi minta Menseknek ya menyampaikan kepada publik ya. Itu kan seolah-olah bahasanya artinya secara tidak langsung kan Presiden mau bilang ya kamu bertanggung jawab ya, tolong jawab jawaban wartawan ya gitu kan, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya interpelasi seperti itu ingin membantu Presiden agar ke depan hal-hal seperti itu tidak terulang lagi. Sekali lagi saya katakan ini fatal sebenarnya ya dalam perspektif ketatanegaraan.
Ini fatal, makanya tindakan Presiden mengangkat Archandra, kemudian memberhentikannya, itu punya implikasi politis dan yuridis, begitu loh. Implikasi politisnya apa, yuridisnya apa? Ya, politisnya itu kan ya tadi itu, ya tentu nanti politis itu bisa mengarah ke ekonomi dan lain sebagainya, ya. Nah, karenanya politis itu ya tadi itu, ya orang bisa memanfaatkan situasi ini mengambil keuntungan, kemudian menjadikan posisi tawar kepada Presiden. Ya kan? Nah, tapi tentu saja interpelasi ini tidak bermaksud ke arah situ, ya, bahwa kemudian ada di luar pihak ingin memanfaatkan itu, ya itu urusan mereka lah, ya. Tapi kita ingin interpelasi ini agar ke depan hal-hal seperti ini tidak terulang lagi, karena saya katakan tadi ini melabrak ya asas-asas umum pemerintahan yang baik, begitu loh. Baik, hak interpelasi dimiliki oleh anggota DPR, namun kemudian untuk menjadi hak yang digunakan sebagai institusi butuh proses panjang, setidaknya diusulkan oleh 25 anggota dan kemudian dibawa ke paripurna. Bagaimana Pak Nasir dan kawan-kawan bisa mengawal interpelasi ini sampai kemudian bisa berujung pada mendapatkan pernyataan dari Presiden, apa sebenarnya menjadi alasan atau apa yang menjadi alasan beliau untuk memilih Menteri SDM yang telah diberhentikan, Archandra Thakar? Kita akan bahas usai jeda di Kompas Malam.